أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa terus memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita sama-sama duduk bersama mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan saat ini, belajar ilmu agama, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dinilai sebagai amal kebaikan yang kelak akan memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, sebagaimana biasa kita di pekan keempat di setiap bulannya kita mengadakan kajian rutin membahas satu kitab yang sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi para pemula, ya, untuk mempelajari hal-hal yang dasar dalam mempelajari kaidah-kaidah yang ada di dalam agama kita, di mana kita rutin membahas syarah ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah, yaitu penjelasan, ya, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Di mana di dalam kitab ini, ya, ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tafsir, kemudian berkaitan dengan akidah, kemudian nanti berkaitan dengan adab dan lain sebagainya. Dan kita masih pada pembahasan tafsir Al-Quran. Sebagaimana sudah kita sepakati bersama di awal muqaddimah kita membahas kitab ini, bahwa penulis rahimahullahu ta'ala menyarankan bagi para pemula, bagi orang-orang awam, paling tidak, ya, mereka memiliki hafalan Al-Quran yang bisa digunakan untuk sholat 5 waktu, ya, dari surat Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Alhamdulillah kita sudah membahas tafsir surah Al-Fatihah. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Zalzalah. Maka insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita masuk kepada surah Al-Adiyat. Nah, sebagaimana kita juga sepakati bahwa harapannya setiap kita kajian bahwa masing-masing sudah menghafalkan ayatnya, sehingga kita hafal ayatnya, kemudian kita paham tafsirnya. Nah, pembahasan yang lalu kita membahas surah Al-Zalzalah. Ya, kita kemarin sampaikan bahwa surat Al-Zalzalah ini penting untuk kita perhatikan bacaannya, terutama membedakan antara huruf zai dan huruf zai.
Alhamdulillah tadi imam kita sudah mencontohkan bacaan yang benar tentang baca surat Al-Zalzalah, termasuk surah yang akan kita bahas, surah Al-Adiyat. Tadi sudah dibacakan oleh imam kita dengan bacaan yang sangat baik, dengan bacaan yang sangat merdu, dengan makharijul huruf yang benar, bagaimana kita membaca dan menghafal surah Al-Adiyat. Nah, surah Al-Adiyat ini paling cocok bagi yang ingin belajar tahsin Al-Quran, mempraktekkan qalqalah. Karena di sini ada banyak qalqalah. Ada qalqalah sugra, ada qalqalah kubra. Ya, tadi dicontohkan oleh imam, dibacakan bacaannya. Baik. Maka kita bahas surah Al-Adiyat secara menyeluruh insyaallah taala, dan surah Al-Adiyat ini surah yang sangat luar biasa. Insyaallah taala kita akan banyak dapatkan fawaid dari surah yang sangat agung ini. Yang pertama, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, sebagaimana kita biasa bahwa surah Al-Adiyat ini termasuk makkiyah atau madaniyah. Yang pertama, khilaf di antara para ulama. Para ulama berselisih. Apakah surah Al-Adiyat ini termasuk surah makkiyah atau surah madaniyah? Dan kita sudah bahas kemarin perbedaan antara makkiyah dan madaniyah. Pendapat pertama, bahwa surah Al-Adiyat ini adalah surah makkiyah. Artinya ayat yang diturunkan pasca hijrahnya Nabi ke kota ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Itu dinamakan surah makkiyah. Ya. Kenapa? Karena isi daripada surah Al-Adiyat ini berbicara tentang masalah hari kiamat. Berbicara tentang masalah apa yang nanti akan Allah bongkar di dalam hati-hati manusia, terlebih tentang pengingkaran manusia terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, biasanya ciri surat makkiyah itu bicara tentang masalah tauhid, bicara tentang masalah hari kiamat. Dan biasanya surah makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Maka pendapat pertama mengatakan bahwa surat Al-Adiyat adalah surah makkiyah. Terlebih ya, bahwa para ulama menyebutkan di berbagai kitab tafsir mereka, di antaranya misalkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab tafsirnya bahwa surah Al-Adiyat ini termasuk surah makkiyah. Dan juga kalau kita lihat mushaf kita yang cetakan cetakan Madinah, yaitu Al-Adiyat digolongkan kepada surah makkiyah. Ya, jadi pendapat yang kuat adalah bahwa Al-Adiyat termasuk surah makkiyah. Namun ada sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Adiyat ini termasuk surah madaniyah. Apa alasannya? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah peperangan. Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang pada peperangan. Dan kita tahu peperangan itu dimulai setelah Nabi melakukan hijrah. Kenapa? Karena di fase Mekah Nabi belum memiliki kekuatan bersama para sahabatnya. Maka peperangan itu dimulai pasca Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Baik itu perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya dimulai fasenya setelah fase hijrah. Ini pendapat para ulama. Artinya mereka pun memberikan pendapat ya memiliki landasan. Namun sekali lagi wallahu taala alam, yang kuat adalah bahwa surah Al-Adiyat adalah surah makkiyah. Baik. Terkait dengan surah Al-Adiyat, para ulama menjelaskan ada dua nama terkait surah Al-Adiyat. Yang pertama adalah surah Al-Adiyat, yang kedua disebutkan dengan awal daripada surat ini, yaitu wal adiyati dhabha. Jadi ada yang mengatakan surah Al-Adiyat, ada yang mengatakan wal adiyati dhabha. Surat ini terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Nah, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, mungkin ada yang bertanya, apa kaitannya antara surah Al-Zalzalah dengan surah Al-Adiyat? Apakah ada? Maka para ulama menjelaskan ada kaitannya. Di mana surah Al-Zalzalah kemarin berbicara tentang masalah hari kiamat. Barang siapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa amalan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan
ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Al-Adiyat ini juga berbicara tentang hal yang berkaitan dengan apa yang nanti Allah akan tampakkan dari perbuatan buruk manusia, terlebih tentang masalah ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita bacakan apa yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah di dalam kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'amati al-ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Di sini muallif rahimahullah mengatakan hadhihi suratul 'azimah, suratul 'adiyat, fiha qasamun minallahi tabaraka wa ta'ala bihadhil makhluqat. Kata beliau, surat ini adalah surat yang sangat agung. Kenapa? Karena Allah memulai surat ini dengan sumpah. Ya, wal 'adiyati dhabha. Wa di sini wawul qasam, artinya sumpah. Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Walaupun nanti akan kita jelaskan, khilaf juga di antara para ulama. Ternyata ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud wal 'adiyati dhabha di sini adalah kuda, ada juga yang menafsirkan bermakna unta. Nanti akan kita jelaskan. Nah, di sini yang penting adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu kuda dan unta. Bagi yang menafsirkan makna wal 'adiyati dhabha di sini adalah unta. Wallahu yuqsimu bima syaa min makhluqatihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa iqsamullah taala bihadhil makhluqat fihi tasyrifun laha. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ini menunjukkan makhluk yang disumpahi oleh Allah itu adalah menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut dan keagungan makhluk tersebut. Kita lihat, ada banyak sekali ayat Allah bersumpah dengan makhluk. Contohnya di ayat ini, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang. Kemudian kita cari lagi ayat yang Allah bersumpah dengan makhluk. Apa misalkan? Wal 'asr, demi waktu. Kemudian apa lagi? Wadduha, demi waktu pagi. Apa lagi? Wasyamsi wadduhaha, wan najmi, Allah bersumpah dengan bintang. Para ulama mengatakan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka menunjukkan makhluk tersebut adalah makhluk yang agung, makhluk yang memiliki keutamaan dibandingkan makhluk yang lain. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan bahwa waktu itu sesuatu yang luar biasa. Allah bersumpah dengan matahari, bahwa matahari juga memiliki hal yang sangat luar biasa. Di ayat ini Allah bersumpah dengan kuda ataupun unta, yang nanti kalau kita bahas bahwa unta dan kuda itu memiliki keutamaan yang luar biasa dibandingkan binatang-binatang yang lainnya. Nah, hal yang lebih penting daripada itu, wa ammal makhluk fala yajuzu lahu an yuqsima illa billah. Ini penting. Allah boleh bersumpah dengan makhluk, tetapi makhluk tidak boleh bersumpah sesama makhluk. Dan ini qaddarallahu masyafa'al, terjadi banyak di antara kaum muslimin, di mana tidak sedikit di antara kaum muslimin yang bersumpah dengan makhluknya. Padahal dilarang kita bersumpah dengan makhluk. Hal yang paling sering terjadi di masyarakat adalah mereka mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Ka'bah, demi Allah, demi Al-Quran. Maka ini dilarang. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah. Demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Hanya cukup itu. Banyak di antara kaum muslimin yang bilang demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah, atau kalau tidak diam. Jadi tidak boleh seorang bersumpah dengan nama makhluk.
hatta dengan Ka'bah, hatta dengan nama Rasul, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Bahkan Nabi menekankan di dalam hadis yang lain, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Oleh karena ini pelajaran penting Bapak-bapak sekalian, sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahwa kalau kita ingin bersumpah, bersumpahlah atas nama Allah. Tidak boleh bersumpah kepada makhluk. Yang hanya berhak bersumpah kepada makhluk hanya Allah. Nah, taib. Kita masuk kepada satu persatu daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha. Nah, di sini ada qalqalah sugro atau kubro? Sugro, karena sugro itu di tengah, bukan di akhir. Nah, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Para ulama mengatakan, wal 'adiyati hada qasamun minhu tabaraka wa ta'ala bil khayli al muntaliqati adwan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda ya yang berlari kencang menyerang musuh. Ya, ala mutuniha al mujahiduna fi sabilillah, as-sabiruna al muhtasibuna al qasiduna bi jihadihim i'la'a kalimatillahi tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda yang berlari kencang terengah-engah untuk menyerang musuh di medan perang yang ditunggangi oleh para mujahidun. Mereka orang-orang yang sabar, orang-orang yang berharap pahala dari Allah, yang tujuan daripada jihad itu hanyalah satu, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Jadi, di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan kuda. Nah, nanti akan kita jelaskan luar biasa. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda, kemudian Allah nanti berbicara tentang pengingkaran manusia terhadap nikmat Allah. Apa korelasinya? Ini luar biasa. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan. Jadi pendapat pertama, dan ini pendapat jumhur mufassirun, bahwa yang dimaksud dengan wal 'adiyati dhabha di sini apa? Allah bersumpah dengan kuda. Ini pendapat mayoritas ahlu tafsir. Kenapa? Karena wal adwu ma'rufun wa huwa sur'atu jaryiha muttajihatan ila amakini a'da'i dinillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, yang dimaksud wal adiyati itu al adwu itu berlari secara kencang menuju tempat di mana musuh berada. Wadhabhu huwa nafasul khayl. Nah, inilah yang menjadi hujah kenapa yang dimaksud wal adiyati dhabha Allah bersumpah dengan kuda. Karena di dalam bahasa Arab ad-dhabhu itu artinya nafasul khayl. Suara nafas kuda yang terengah-engah kalau lari, itu suara kuda terengah-engah. Makanya ditafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan apa? Kuda. Karena memang sebetulnya Allah tidak menyebutkan kalimat kuda di sini, tapi Allah mensifati. Adwa itu sifat binatang yang kalau lari kencang terengah-engah, dan adwa ini adalah sifat untuk apa? Kuda. Makanya ditafsirkan wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang terengah-engah. Bisa dipahami? Na'am. Fama asyiddati adwiha wa jaryiha yakhruju minha hadan nafasu bihada saut. Karena saking kencangnya ya larinya tersebut, maka keluarlah suara terengah-engah tadi, dan ini sifat untuk kuda. Nah, ini tafsir mayoritas jumhur ahlu tafsir, bahwa mereka menafsirkan wal 'adiyati dhabha di sini adalah maknanya apa? Kuda. Namun ada pendapat yang lain, yaitu tafsir dari Ali ibn Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud, yang berpendapat bahwa wal 'adiyati dhabha di sini adalah demi unta yang berlari kencang ketika mengangkut jamaah haji. Tapi luar biasa, dua makna ini kalau kita lanjutkan nanti kuat sebetulnya. Walaupun yang paling kuat maknanya apa tadi? Kuda. Ya, ini menunjukkan apa? Perselisihan, ya, khilafut tanawwu' di antara para ahlu tafsir, dan itu hal yang biasa di antara para ulama. Ya. Jadi ini makna pertama. Jadi yang tafsir pertama adalah bahwa Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang. Adapun Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud menafsirkan wal 'adiyati dhabha itu adalah apa?
Unta yang berlari kencang ketika membawa siapa? Jamaah haji. Kalau yang pertama kuda yang membawa siapa? Para mujahidin. Mumtaz, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal muriyati qadha." Dan kuda-kuda yang memercikkan bunga apinya dengan pukulan kukunya. Artinya ketika kuda itu berlari kencang, ya, kemudian kaki kukunya itu mengenai apa? Tanah yang keras, bebatuan sampai memercikkan apa? Api. Dan kita paham sesuatu yang keras ketika dipercikkan dengan batu akan menjadi percikan api. Ya. Makanya dijelaskan di sini fal muriyati qadha ay hawafiraha ma'a shiddati jarhiha wa adwiha wa sur'atiha indama tulamisul arda salbata awil hasa yanqadhihu minha asy-syararu wan naru wa hadha dalilun ala quwwatiha wa sur'atiha wa quwwati intilaqiha limulaqatil a'da. Kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau hafizahullahu taala, karena yang mensyarah kitab ini adalah Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Beliau mengatakan yang maksud dengan kuda-kuda itu memercikkan bunga apinya, bahwasannya karena kukunya tersebut saking kencangnya ini kuda berlari menyentuh tanah yang keras atau kerikil-kerikil yang keras, akhirnya keluar percikan-percikan api. Dan ini menunjukkan hada dalilun ala quwwatiha wa sur'atiha, menunjukkan bahwa kuda ini berlari sangat kencang sekali. Ya, tujuannya apa? Untuk menyerang musuh tadi. Ya, untuk menyerang musuh tadi. Bagi mereka yang menafsirkan makna unta juga sama, bahwa unta ini berlari dengan kencang membawa siapa? Jamaah haji, sehingga kukunya tadi mengenai bebatuan, mengenai apa? Tanah yang keras, sehingga memercikkan api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fal mughirati subha. Sama di sini juga qalqalah sughra, ya. Subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ya, fal mughirati subha. Al mughirat ay alal a'da. Ya, yang menyerang musuh. Subha ay waktu subhi, yaitu kudanya ini menyerang pasukan kapan? Waktu subuh. Pertanyaannya, kenapa harus subuh? Dan begitu. Wa hada huwal ghalibu fi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushihi. Inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, strategi perangnya Nabi kalau mereka akan menyerang musuh dimulai di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Kenapa? Banyak masih lengah musuh-musuh, ya. Malam biasanya musuh-musuh itu mungkin apa? Begadang, ya, pesta pora. Paginya biasanya apa? Tidur, ngantuk, lalai. Nggak nyangka kalau pasukan kaum muslimin akan menyerang pagi. Terlebih kita diajarkan di dalam Islam bahwa hendaklah kita di pagi hari itu bangun lebih awal, melakukan banyak ketaatan. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Sebagaimana pernah kita sampaikan ketika kita membahas 40 hadis amalan yang dicintai dan benci, kita jelaskan tentang hadis ini. Bahkan rawi hadis ini yang mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha termasuk sahabat yang kaya raya. Kenapa? Karena berkahnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia meneladani Nabi dalam mencari rezeki itu pagi. Makanya kan ada istilah apa? Patok ayam itu, ya. Bangun pagi cepat supaya rezeki kita nggak dipatok ayam. Walaupun itu hanya apa? Sekedar istilah, tapi secara makna benar. Kita diperintahkan apa? Melakukan aktivitas itu pagi supaya kita diberkahi. Dan Nabi biasa menyerang musuh itu di waktu pagi, dan ini strategi perangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita bicara tentang strategi perang Rasulullah, ini luar biasa. Ya, ada banyak dalam peperangan, ya, di mana Nabi membuat strategi-strategi yang itu pada akhirnya membuat musuh-musuh Islam kelabakan. Bahkan strategi perangnya Nabi mengalahkan strategi perang orang-orang Romawi yang mungkin dulu lebih maju dibandingkan peradaban pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang mewahyukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa hadha huwal ghalibu fi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushihi yughiru 'alal a'da'i fi hadzal waqt.
Jadi Nabi biasa mengirim pasukan, menyerang pasukan di pagi hari. Nah, Ustadz, lalu bagaimana kalau yang menafsirkan unta? Ya, apakah unta juga tadi? Ya, bagaimana korelasinya kan begitu ya? Nah, maka dijelaskan, adapun pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan wal adiyati dubha ini unta, lalu bagaimana dengan fal mughirati subha? Maksudnya adalah bahwa unta-unta ini membawa jamaah haji pada pagi hari ketika mereka keluar dari Muzdalifah, ya, menuju Mina. Karena kita tahu ketika ibadah haji, ya, ada ketika mereka berniam diri di Muzdalifah, kemudian mereka keluar ketika matahari sudah mulai apa? Menguning. Mereka berjalan menuju Mina. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram." Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di masyairil haram. Artinya apa? Masih sesuai atau tidak? Masih sesuai. Ya, inilah luar biasanya para ahlu tafsir. Mereka menafsirkan bukan mau mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tapi mereka berdasarkan apa? Dalil, berdasarkan landasan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atharna bihi naqa'a." Ini juga masih qalqalah sughra. Jadi bapak-bapak pengen belajar masalah qalqalah, belajar di surat apa? Al-Adiyat. Prakteknya di surat Al-Adiyat, ya. Ini belajar qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga kuda-kuda yang tadi berjalan kencang masuk kepada musuh di pagi hari, saking kencangnya apa? Fa'atharna bihi naq'a, mereka menerbangkan apa? Debu-debu. Ya, menerbangkan apa? Debu-debu. Makanya dijelaskan di sini fa'atharna bihi naq'a ay indama ta'ti bihadhil quwwah wa hadhihi sur'ah ila haitsu makanil a'da tuthirul ghubara fi sahatil kitali min shiddatil adwi alladhi kanat alaihi hatta wasalat ila sahatil kital. Kata beliau hafizahullahu taala, ketika kuda ini berlari secara kencang masuk ke pasukan musuh di pagi hari, saking kencangnya memercikkan api, kemudian juga sampai apa? Menerbangkan debu. Bisa kebayang, Pak, luar biasanya kuda ini kan, ya, di padang pasir kencang, ya, sampai debu-debu itu apa? Bertembangan, menunjukkan gagahnya kuda-kuda tersebut, ya. Saking kuatnya lari kuda tersebut dalam masuk kepada musuh, sampai-sampai menerbangkan apa? Debu yang berterbangan, sampai akhirnya mereka di medan peperangan. Ya, sampai mereka sampai ke medan peperangan. Barulah fawasata nabihi jam'a. Lalu kuda-kuda tadi menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, fawasat nabihi jam'a ay bil muqatil fi sabilillah wa huwa ala matniha jam'a ay jumu'ul a'da. Ya, kuda tadi masuk ke sekelompok musuh. Ya, musuh-musuh tadi dalam keadaan mereka apa? Tidak sadar ternyata pasukan datang ke sana. Ya. Fata'ti muntaliqatan wa tadkhulu bil muqatil 'alaiha fi sufufil a'da hatta yakuna minhu bi idznillah subhanahu wa ta'ala al-fatqu bihim. Ya. Maka ketika kuda-kuda tadi menyerbu pasukan yang ada, ya, mereka memporak-porandakan pasukan musuh sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan siapa? Musuh-musuhnya karena kuda-kuda tadi yang berlari dengan kencang. Barulah di sini Allah masuk kepada pembahasan inti daripada ayat ini. Setelah Allah berbicara tentang luar biasanya apa? Kuda-kuda perang ataupun unta-unta yang membawa jamaah haji, ya, Allah jelaskan bagaimana luar biasanya kuda dan unta. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, di dalam surat Al-A'la apa tentang masalah unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita diperintahkan untuk mentadaburi unta. Kita tahu unta itu satu binatang yang luar biasa, ya, yang sekali minum bisa nyimpan
banyak cadangan air di dalam perutnya dan lain sebagainya. Dijelaskan oleh para ulama kelebihan daripada unta, juga termasuk kuda. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang masalah kuda. Nah, ini menunjukkan berarti kuda dan unta adalah binatang yang memiliki kelebihan, ya, memiliki kemuliaan dibandingkan yang lain. Makanya disebutkan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk tersebut adalah makhluk yang agung. Maka barulah Allah kemudian yang sebelum masuk ke ayat berikutnya, lalu Ustaz, bagaimana dengan pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud yang mengatakan, ya, fawasatna bihi jam'a, di sini adalah unta, ya. Maka mereka menyampaikan bahwa unta-unta ini yang membawa jamaah haji, ya, mereka masuk ke tengah al-jam'u. Al-jam'u itu ada di Masyairil Haram, ya. Adalah salah satu tempat yang berada di Muzdalifah. Artinya kalau yang menafsirkan makna unta, maka unta-unta ini masuk ke daerah al-jam'u. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqif. Kata Nabi, dan aku wukuf di Muzdalifah. Dan jam'u Muzdalifah itu seluruhnya adalah tempat wukuf. Ya, artinya masih berkaitan kalau yang menafsirkan maknanya apa? Unta. Baik. Barulah Allah Subhanahu wa taala masuk kepada inti daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua sebagai manusia pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Nah, di sini baru qalqalah apa? Kubra. Karena di akhir. Qalqalah kubra tadi lebih ditekankan lagi. Innal insana li rabbih lakanud. Baik. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, sangatlah ingkar. Ya, manusia itu sifat utamanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan di sini, fahuwa bayanu halil insan. Barulah Allah menjelaskan sifat keadaan manusia. Apa sifat manusia itu? Innal insana li rabbih lakanud. Wal kanud huwal jahid lin ni'mah. Yang dimaksud dengan kanud itu adalah ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau hafizahullah, fahada halul insani umuman. Inilah sifat mayoritas manusia. Kita itu secara umum, ya, diberikan nikmat Allah yang banyak, tapi kita ingkar dengan nikmat Allah. Kapan kita ingat nikmat Allah? Kapan kita ingat nikmat Allah? Ketika sakit, ketika diberi ujian, baru kita ingat nikmat Allah. Tapi dalam 24 jam, dalam 1 pekan, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, kadang kita lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan, Allah bongkar sifat kita sebagai manusia, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya sangat ingkar, tidak mau bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, fahada halul insani umuman yatafaddalu alaihi rabbuhu bi anwa'in ni'am wa sunufil minan fayakunu kanudan jahidan li ni'matillahi alaihi wa fadlihi wa mannihi subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat manusia. Ya, kita itu seringkali diberikan nikmat oleh Allah, dikaruniai oleh Allah nikmat yang sangat banyak. Tapi pada akhirnya kita mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pengingkaran kita apa? Mumsikan, syahihan, bakhilan, la yunfiku wa la yabdulu mimma atahullah. Salah satu bentuk pengingkaran kita terhadap nikmat Allah, kita itu pelit terhadap harta kita. Kita tidak mau infakkan harta kita, bahkan kita bakhil terhadap harta kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, illa man salamahullahu wan najah, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, barulah Allah buka hidayahnya mau berinfak di jalan Allah. Kenapa Bapak-bapak sekalian? Karena kita sadari sifat manusia itu cinta kepada harta. Siapa di antara kita tidak suka harta? Mustahil. Kita semuanya suka terhadap harta. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, was-shadaqatu burhanun.
Sodako itu bukti nyata keimanan. Para ulama mengatakan kenapa sodako itu bukti nyata? Karena sifat manusia itu cinta kepada harta. Kalau ada orang punya harta, kemudian dia mau menginfakkan hartanya, berarti menunjukkan imannya betul-betul kepada Allah. Kenapa? Karena sifat manusia itu kikir, pelit. Nah, yang lebih berat itu, sudah kikir kepada Allah, ada orang-orang yang kikir terhadap dirinya sendiri. Ini lebih parah, Pak. Yang lebih parah itu kikir terhadap diri sendiri. Apa kikir terhadap sendiri? Begini, Pak. Ada orang suka ngumpulin harta. Obsesi utamanya harta. Tapi sudah punya harta, kikir pada dirinya sendiri. Kadang begini, Pak. Ini lebih tersiksa orang-orang seperti ini. Misal dia punya harta banyak. Tapi buat makan aja, pilih-pilih. Ya. Dia buat makan, aduh ini mahal nih kayaknya. Padahal hartanya banyak, Pak. Ini orang yang begini disiksa sama Allah dengan kekikirannya. Ya. Beli kendaraan mikir-mikir, padahal buat kenyamanan dirinya. Dia pikir, wah ini kalau saya keluar harta begini nanti habis sekian. Kikir dia, padahal buat siapa? Ada nggak yang seperti ini, Pak? Ada. Dan ini disiksa dengan kekikirannya sendiri. Makanya para ulama menjelaskan, efek buruknya orang yang mengumpulkan harta dan tidak mau sodako, biasanya kena sifat ini. Kikir terhadap dirinya sendiri. Namun bukan berarti kita dilarang mengumpulkan harta. Ini harus digarisbawahi, Pak. Jangan sampai kita berpikir bahwa kalau begitu Islam melarang kita jadi orang kaya. Enggak. Justru berapa banyak dalil yang menganjurkan kita memiliki harta. Tetapi harta yang banyak itu digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Harta yang kita miliki digunakan dalam rangka apa? Wasilah untuk mendapatkan surga Allah. Ini diperintahkan. Bukankah para sahabat radhiyallahu taala anhum ada di antara mereka dari kalangan orang-orang yang kaya? Seperti siapa? Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab. Mereka orang-orang kaya. Apakah tercela? Enggak. Mereka punya harta tapi gunakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah. Yang tercela adalah mereka yang mengumpulkan harta dan pelit dengan hartanya kepada Allah dan pelit kepada dirinya sendiri. Ada orang begitu, Pak. Orang hartanya banyak. Buat makan itu mikir-mikir dia. Nih kayaknya, aduh, padahal buat sendiri. Ini disiksa dengan kepelitan dirinya sendiri. Ya, ada orang-orang yang seperti ini. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman. Apa hubungannya? Allah menjelaskan di awal ayat tentang masalah kuda dengan masalah apa? Kikir atau apa? Ingkar. Para ulama menjelaskan, ya, hubungan Allah menjelaskan di awal ayat tentang masalah bersumpah dengan kuda dengan sifat manusia yang ingkar karena Allah ingin menjelaskan kepada kita agar kita mentadaburi ciptaan Allah berupa kuda. Kuda itu, Pak, ya, salah satu binatang yang kalau diberikan nikmat oleh pemiliknya, dikasih makan, dirawat, ya, dipelihara, dia akan tunduk kepada siapa? Tuannya, kepada pemiliknya. Nah, kita tuh harus seperti kuda, Pak. Kita ini 24 jam dikasih nikmat oleh Allah luar biasa. Kita 1 bulan, 1 tahun, berpuluh-puluh tahun Allah kasih nikmat, ya, tapi kita ingkar, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan kita jadilah seperti kuda. Kuda itu kalau dirawat, dia apa? Pelihara, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kandang yang bagus, disuruh perang sekalipun ke medan perang, sampai tadi Allah gambarkan apa? Mengeluarkan api, kemudian debu, itu kan sesuatu yang berat. Mau atau tidak? Mau, dia nggak ingkar dengan siapa? Pemiliknya. Paham maksudnya? Kenapa Allah jelaskan di ayat tentang masalah apa? Kuda. Mungkin di sini ada yang ahli tentang perkudaan. Ya, setahu saya kuda itu memang punya sifat apa? Setia kepada tuannya. Makanya ada yang mengatakan bahwa kalau orang ngurus kuda itu tidak bisa sembarangan. Ada orang yang memang kalau sudah dia pegang kuda itu dia pegang. Ya, belum lama 2 pekan yang lalu saya ketemu kawan satu angkatan di Madinah. Kemudian dia bilang ke anak, Ustaz, ada yang punya kenalan apa? Ngurus kuda enggak? Anak bilang, kenapa? Anak mau beli kuda, tapi ternyata kuda itu enggak sembarang. Kalau kita beli, harus ada yang mengurus. Bahkan kalau enggak sesuai, enggak cocok, kadang dia sampai sakit katanya. Masya Allah. Ya, jadi Allah jelaskan masalah kuda di atas supaya apa? Menegur kita. Ya, kuda itu kalau sudah dirawat, dikasih nikmat, dikasih makan, dia disuruh perang sekalipun ke medan perang dalam keadaan tadi, ya, berdebu, kencang, sampai kakinya harus mengeluarkan api. Tapi karena dia ingat nikmat yang diberikan oleh pemiliknya, dia mau. Kita dikasih nikmat sama Allah, baru ingat ketika kapan? Sakit.
Ya, kita baru ingat nikmat-nikmat Allah kalau dikasih ujian. Kalau nggak dikasih ujian, sudah. Ya, kita terlalai dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Disuruh sholat aja, nggak mau. Disuruh sholat berjamaah, jarang sholat berjamaah. Kan itu menunjukkan apa? Ingkar terhadap nikmat Allah. Makanya nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya bentuk-bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Taib. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Makanya Al-Hasanul Basri menafsirkan makna kanud dengan tafsiran yang luar biasa. Beliau mengatakan al-kanudu huwal kafurul ladzi ya'uddul masa'ib. Kanud itu adalah orang-orang yang menghitung, yang mengingat-ingat musibah, wa yansa ni'ma rabbi, dan melupakan nikmat Rabbnya. Dan ini sifat kebanyakan kita, Pak. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa Allah katakan makna Hasan Al-Basri menafsirkan makna kanud itu adalah orang yang suka-suka ngitung musibah. Apa yang maksudnya ngitung musibah? Gini, Pak. Giliran dikasih musibah baru dia ngeluh. Misal nih, dia dikasih dalam setahun 2 musibah. Yang dia ingat musibahnya apa nikmatnya, Pak? Nah, ini yang dimaksud dengan kanud. Ya. Misalkan dalam setahun ini kita 2022 kemarin mungkin dikasih musibah 2 kali musibah besar. Itu yang kita keluhkan. Ya Allah, kenapa Engkau kasih saya sakit, kasih ini, kasih itu. Ngeluhnya luar biasa, tapi dia lupa. Ya, nikmat dia nggak sebanding dengan musibah yang Allah berikan. Kalau kita main hitung-hitungan, berapa ribu nikmat Allah yang berikan dibandingkan 2 musibah yang Allah timpakan. Itu maksudnya, Pak. Ini manusia. Kanud itu ingkar sama Allah, ya, dan suka ngeluh hitung-hitung cobaan. Ya Allah, kok tahun ini saya banyak banget cobaan. Padahal dicoba mungkin dengan 3 cobaan aja. Dia nggak bilang, ya Allah, betapa banyak nikmat yang kau berikan kepada saya. Ya, nah ini kanud namanya. Jadi dia apa? Kufur terhadap nikmat Allah, yang diingat apa? Musibahnya, nyalahin Allah terus. Ya Allah nggak cinta sama saya emang nih gitu. Nah, Allah nggak adil sama saya. Ya, yang lain nggak kasih musibah, saya dikasih musibah. Dia lupa. Ya, dia dikasih umur mungkin 70 tahun. Dikasih musibahnya berapa kali sih sama Allah? Ya, Allah ingatkan. Dan luar biasanya, Pak, hendaklah kita belajar dari siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub alaihissalam luar biasa. Allah berikan ujian sakit berapa tahun? 7 tahun. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat dikasih penyakit selama 7 tahun. Bahkan penyakit yang luar biasa. Kalau mungkin ada di antara kita yang dikasih penyakit seperti penyakitnya Nabi Ayub, mungkin tidak akan ada yang tahan seperti kita. Gimana, Pak? Sampai keluar ulat dari dagingnya. Sampai orang-orang meninggalkannya 7 tahun. Ya, tapi sabar sama Allah. Dan kata-kata yang luar biasa yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi yang menggambarkan kesabaran Nabi Ayub ini luar biasa. Ya, pernah dikatakan kepada beliau, mintalah kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, aqamtu fin na'imi sab'ina sanatan wa uqima fil bala'i sab'a sinin wa hina idin as'aluhu faqala in anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kata beliau, ya, menunjukkan kesabaran dan ridhonya. Apa kata beliau? Aqamtu fin na'imi sab'ina sana. Aku sudah dapat kenikmatan dari Allah 70 tahun. Ya, wa uqima fil bala'i sab'a sinin. Kemudian Allah uji saya selama 7 tahun. Maka sekarang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Lihat dia bilang apa? Allah sudah kasih saya nikmat 70 tahun. Allah cuma kasih saya musibah berapa tahun? 7 tahun. Dan pernah kita sampaikan di majelis ini ketika kita juga membahas kitab 40 hadis amalan yang dicintai dan dibenci, kita lihat bagaimana seorang sahabat yang ketika peperangan terputus kakinya 1. Ketika kita bahas tentang masalah hadis tentang ridho, kita belajar dari sahabat tersebut. Ketika peperangan kakinya diambil 1. Dia punya anak 7, meninggal anak yang paling dia cintai. Kemudian orang-orang bertakziah kepada dia. Kemudian bilang, ya sabar, ditenangin. Dia bilang apa? Dulu saya punya kaki 4, maksudnya 2 tangan, 2 kaki. Alhamdulillah. Masih punya 3, diambil 1. Lihat, masih bilang apa? Alhamdulillah. Itulah yang saya sampaikan, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa tingkatan tertinggi dari sabar itu adalah apa? Ridho. Ridho itu dikasih musibah bilangnya apa?
Alhamdulillah. Kalau sekedar sabar, ya sudah menahan diri, saya tidak mau menyalahkan Allah, saya terima takdir Allah, itu sabar. Tapi kalau ridho, dikasih musibah, dia bilang apa? Alhamdulillah. Kemudian dia bilang, Alhamdulillah, saya punya 7 anak, ya, diambil 1 masih ada berapa? 6. Inilah sifat yang harus kita miliki. Ketika kita ditimpa musibah, kita bilang apa? Kedepankan husnudon kita sama Allah. Alhamdulillah. Mungkin kita punya mobil 5, diambil 1. Alhamdulillah. Masih punya 5. Daripada nggak ada sama sekali. Kan gitu kan? Inilah konsep hidup seorang mukmin. Maka inilah yang dimaksud dengan iman kepada takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah pasti berikan kebahagiaan. Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perilaku pribadi seorang mukmin. Seluruh pribadinya adalah kebaikan. In asobatu sarra syakara. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur. Wa in asobatu darra sabara. Kalau dikasih musibah dia sabar. Fakana khairullah. Dua-duanya kebaikan. Tenang hatinya. Orang yang beriman dengan takdir Allah yang baik dan buruk pasti akan bahagia hidupnya. Kita belajar dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Jadi ingkar itu tadi ngitung-ngitung musibah tapi tidak pernah ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita. Sebagian orang dikasih kesulitan ekonomi mungkin setahun. Ngeluhnya luar biasa. Dia lupa, dia hidup selama ini dikasih nikmat sama Allah luar biasa. Nah, inilah sifat seorang mukmin. Kalau mungkin tahun ini qadarullah ada orang yang di PHK, ada orang yang mungkin diuji secara finansial, supaya kita terima dengan takdir Allah, kita ingat, ya Allah, dulu saya dikasih apa? Nikmat yang sangat luar biasa. Ini dalam segala hal, Pak. Ya. Dalam segala hal. Ambil sesuatu, kedepankan husnudon kita kepada Allah, ingat nikmat-nikmat Allah, ya. Jangan yang kita selalu ingat apa? Ujian-ujian dan musibah yang menimpa kita. Selama itu kita lakukan, selama kita ridho kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada kita. Allahu taala alam. Kita lanjutkan setelah iqamah. Mudah-mudahan selesai tafsir ini insyaallah, sehingga di bulan depan kita masuk ke tafsir surah Al-Qari'ah insyaallah taala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan sehingga mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tafsir dari surah Al-Adiyat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini juga qalqalah sughra atau kubra karena di akhir. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Tadi kan Allah jelaskan membongkar sifat manusia, bahwa sifat manusia itu mayoritasnya adalah ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian ternyata diakui oleh siapa? Manusia itu sendiri. Walaupun innahu di sini ada 2 tafsiran, ya. Innahu, hu-nya itu kan domir, kata ganti. Kata gantinya itu manusia atau Allah. Pendapat pertama adalah manusia. Jadi kalau kita terjemahkan, sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkaran dirinya. Makna yang kedua, hu-nya itu kembali ke siapa? Allah. Bahwa Allah menyaksikan langsung pengingkaran manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 2 makna. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, semoga Allah muliakan. Manusia mengingkari nikmat Allah dengan 2 cara. 1, mengingkari dengan perkataan, yang kedua mengingkari dengan perbuatan. Di sini dijelaskan, wa innahu ay insan, bahwasannya manusia itu ala dzalika la syahid, ay syahidun ala nafsihi bihadhihi sifati adzamimati wal khoslati al masyina. Manusia itu menyaksikan terhadap sifat dirinya yang ingkar, perbuatannya yang buruk terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia ingkar terhadap nikmat Allah dengan 2. 1 dengan perbuatan. Bentuk seseorang ingkar terhadap nikmat Allah adalah dengan tidak mensyukuri nikmat Allah dengan ucapannya, yaitu ketika diberikan nikmat tidak mengucapkan alhamdulillah. Makanya bapak-bapak sekalian, di antara
Cara mensyukuri nikmat Allah adalah perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Setiap kita diberikan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah terhadap setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak iringi dengan ucapan, itu bagian daripada pengingkaran terhadap nikmat Allah. Padahal apa susahnya Pak lisan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Intinya apa? Setiap kita dapat nikmat, maka kembalikan nikmat itu kepada Allah. Apa yang kita terima sejatinya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengingkaran terhadap nikmat Allah itu dibarengi dengan pengingkaran perbuatan. Ya. Perbuatan itu adalah dengan dia menisbatkan bahwa nikmat yang dia dapatkan karena hasil dirinya sendiri. Ini pengingkaran yang luar biasa. Dan pengingkaran seperti inilah yang Allah akan menjadikan murka kepada seorang hamba sebagaimana Allah murka kepada siapa? Qarun. Ya. Ketika Allah berikan nikmat yang luar biasa, harta yang melimpah, sampai-sampai kunci perbendaharaan hartanya saja harus diangkat dengan unta-unta, saking banyaknya harta yang dia miliki. Tapi ketika ditanya dari mana dia dapatkan harta tersebut, dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ingkar dia sama Allah. Dia bilang apa? Saya punya harta nih banyak karena kehebatan saya, ilmu saya. Saya punya harta nih karena kepintaran saya. Dan ini yang banyak dilakukan oleh mayoritas manusia. Ketika diberikan nikmat, dia bilang, oh iya, anak punya harta begini karena anak ahli ekonomi, anak ahli manajemen, anak ahli ini dan itu. Saya memang ahli di bidangnya. Oh iya, karena apa saya punya ini semua? Bintang saya berjejer 10 di pundak saya. Gitu kan? Oh, gelar saya 5 di depan, 5 di belakang. Makanya saya jadi orang sukses. Gitu kan? Allah ingatkan bahwa apa yang kita miliki sejatinya dari siapa? Dari Allah. Maka Allah ingatkan jangan seperti Qarun yang pada akhirnya Allah tenggelamkan dia beserta hartanya. Allah ingatkan bentuk pengingkaran nikmat itu jangan menisbatkan kepada kemampuan kita. Ya, jangan kita nisbatkan kepada kehebatan kita. Jangan merasa saya lulusan ekonomi, saya punya harta begini karena saya bisa pintar ngelola harta. Kita lupa yang ngasih harta itu siapa? Allah. Makanya pernah kita ingatkan, saya masih ingat di bulan Ramadan ketika kita berbicara tentang masalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bicara tentang masalah infak. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya, infaklah terhadap rezeki yang kami rezekikan kepada kalian. Di antara faidahnya adalah bahwa kita harus menyadari rezeki yang kita miliki, harta yang kita miliki sejatinya milik Allah. Allah yang mengingatkan kita, yang kami rezekikan, yang kami berikan, artinya bukan upaya usaha kita semata. Semuanya milik Allah. Allah yang menakdirkan kepada kita. Maka diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Adiyat ini bahwa bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah adalah ketika dia menyandarkan seluruh nikmat yang dimiliki kepada kemampuan dirinya. Ini perkataan yang harus kita jauhi. Ketika kita dapat nikmat, maka kita mengatakan alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini semua dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Saya cuman berikhtiar. Kan gitu enak. Jangan onda, ya. Jabatan saya tinggi, makanya saya bisa begini. Ini karena saya hebat. Kalau saya tidak hebat, saya nggak bisa begini. Ya. Kemudian dia melupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diingatkan di dalam ayat ini bahwa hendaklah setiap kita mengingat bahwa apa yang kita miliki sejatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya luar biasa kalau kita bahas ayat ini saja, potongan ini saja, ini panjang sekali. Ya, ini luar biasa, mengingatkan kepada kita agar kita tidak sombong bahwa nikmat yang ada pada diri kita, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat jabatan, ya, nikmat keluarga itu sejatinya bukan karena kehebatan kita semata. Taib. Kemudian Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lihat, semua dibongkar, Pak. Inilah yang saya sampaikan tadi. Apa korelasi ayat ini dengan ayat tentang Al-Zalzalah? Bahwa di ayat ini Allah membongkar sifat-sifat asli manusia. Allah mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi lasyadid, cinta kepada hartanya secara berlebihan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, sifat kita semuanya cinta kepada harta. Siapa di antara kita enggak suka sama harta? Ya, bahkan Allah mengatakan zuyyina linnas
hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah sebutkan sifat manusia itu diperindah, dipercantik, suka terhadap apa? Wanita, anak, harta, emas, perak, kendaraan. Iya kan? Allah jelaskan bagaimana sifat daripada manusia. Kemudian Allah ingatkan bahwa sesungguhnya manusia itu cintanya kepada harta betul-betul berlebihan. Ya, Allah menjelaskan wa innahu lihubbil khairi. Di sini Allah tidak menggunakan al-mal karena dalam bahasa Arab harta itu bahasa Arabnya apa? Al-mal. Kenapa? Ini luar biasa juga. Kenapa Allah menggunakan wa innahu lihubbil khairi? Sesungguhnya manusia itu cinta kepada harta. Allah gunakan kalimat harta dengan khair. Khair itu apa? Sesuatu yang kebaikan. Kenapa? Karena mayoritas manusia memandang bahwa harta itu baik. Betul atau tidak? Ini luar biasa. Ya, mukjizat Al-Quran itu betul-betul. Ya, Allah menggunakan kalimat harta itu nggak pakai mal. Wa innahu lihubbil mal lasyadid, enggak. Tapi Allah ingatkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu cinta terhadap harta. Allah gunakan harta dengan kalimat khair karena mayoritas manusia memandang bahwa harta itu baik. Bahkan seseorang itu memandang seseorang karena hartanya. Coba kalau sama orang berharta pasti dia hormat. Bahkan menjadikan tolak ukur seseorang itu pada harta. Baiknya seseorang itu dilihat pada harta, maka Allah gunakan kalimat al-khair. Dan begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah gunakan kalimat harta dengan kalimat khair. Misalkan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Quran menjelaskan tentang makna harta dengan khair. Misalkan ketika Allah bicara tentang masalah harta warisan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira." Apabila mereka meninggalkan harta. Kenapa? Karena kata para ulama, manusia itu sifat utamanya adalah menjadikan harta itu sebagai sesuatu hal yang baik. Makanya Nabi mengingatkan jauh-jauh hari, ya. Kata Nabi apa? Maka nanti dunia hammah farraqallahu alaihi syamlah atau amrohu. Barang siapa yang menjadikan dunia, harta sebagai obsesi utamanya, Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Ya, orang yang jadi tujuan utamanya menumpuk-numpuk dunia, menumpuk-numpuk harta, tanpa dia gunakan harta itu dalam ketaatan, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Ini sudah janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga mengingatkan bahwa memang sifat manusia itu serakah terhadap harta. Sekali lagi, yang harus kita garis bawahi bukan berarti kita tidak boleh punya harta, bukan. Yang tercela itu orang yang ngumpulkan harta, tapi tidak digunakan hartanya dalam ketaatan. Makanya kata Nabi apa? Laukana libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Kalau sekiranya manusia itu sudah punya satu lembah emas, pasti dia masih berharap pengen punya lembah emas yang kedua. Kan gitu kan? Makanya Nabi mengatakan, dan tidak ada yang menghentikan obsesinya itu, ambisinya untuk mendapatkan dua lembah emas, kecuali apa? Kematian. Ketika nanti tanah masuk ke mulutnya baru dia sadar, ya Allah, ternyata harta yang saya tumpuk-tumpuk sekarang tidak saya bawa. Sebagaimana saya ulang-ulang di majelis ini, bahwa kain kafan kita tidak bersaku. Kalau sekiranya bersaku mungkin masih ada yang antum masukkan 1.000, 2.000. Sayangnya kain kafan kita nggak bersaku kan? Mau apa yang kita bawa? Ya, yang kita bawa adalah harta yang kita miliki, kemudian kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang akan menyelamatkan kita, yang akan kita bawa. Kan begitu, ya? Dan hadis ini sudah pernah kita juga bahas di majelis ini. Baik, secara singkat, ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kita satu doa, Pak. Ini penting sekali, agar kita tidak menjadikan harta dan dunia sebagai obsesi utama kita. Nabi SAW mengajarkan satu doa, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan engkau dunia itu sebagai obsesi dan ambisi utama kami. Ya, boleh kita mencari dunia? Boleh, bahkan kita diperintahkan. Nah, ini konsep orang Islam justru. Kita waktunya ibadah,
ibadah. Waktunya cari harta. Makanya Allah ingatkan dalam surat Al-Jum'ah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat cepat-cepat. Ya, ingat Allah. Bahkan wa darul bai', tinggalkan dulu apa? Jual beli. Gitu kan? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah ingatkan setelahnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Beres salat silakan menyebar di muka bumi, cari rezeki. Ini kan konsep seorang mukmin. Justru kita bukan berarti kalau kita bicara tentang masalah jangan mengumpulkan harta, berarti kalau begitu kita ibadah aja di masjid. Salat aja udah. Ya, nanti kalau Allah tanya kenapa antum tidak kerja, ingat Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Udah, saya takwa aja. Salat aja di masjid, perbanyak ibadah, nanti rezeki datang kepada saya. Kira-kira begitu konsepnya? Anda. Waktunya ibadah, waktunya kerja, waktunya cari dunia. Tapi yang Nabi ingatkan, jangan dijadikan dunia sebagai tujuan utama. Jangan dijadikan dunia sebagai obsesi utama. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur." Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Dari sini Allah ingatkan, sebagaimana tadi di hadis tadi, manusia itu baru mau berhenti kalau diingatkan dengan apa? Kematian. Allah ingatkan, ya, yuhassalu fi dzalikal yaum man tawwat alaihi, ya. Diingatkan di sini afala ya'lamu, ya, wahai manusia, ya, tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Hada amrun jadirun bil abdi an yakuna ala dzikrin lahu wa ilmin bihi wa anna hadal juhuda li ni'matillahi wa hadal hubba lil mal wal inkibab alaihi wal inshighala bihi amma khuliqal abdu li ajlihi wa wujida li tahqiqihi al ma'alu fihi ila anna hadal ba'da sayamut. Intinya apa? Kita diingatkan bahwa pengingkaran kita, menumpuk-numpuk harta tadi, kita diingatkan bahwa pada akhirnya kita juga akan masuk ke mana? Ke alam kubur. Setiap kita akan meninggal dunia dan kita tidak akan membawa sedikit pun daripada harta kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa hussilama fis sudur, dan apa yang tersimpan dalam dada-dada dikeluarkan. Allah mengingatkan, Pak, bahwa apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam dada-dada kita, semuanya diketahui Allah, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Inilah korelasinya dengan ayat sebelumnya, ketika Allah mengatakan bahwa sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kita semua akan melihat hasilnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini, baik yang kecil ataupun yang besar, semuanya yang tersimpan di dalam hati-hati kita, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Maka ini menjadikan kita agar kita berhati-hati, ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup surat ini dengan menutup dengan satu ayat yang sangat luar biasa. Allah mengatakan, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat itu, pada hari itu Maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Nah, yang luar biasa di sini Allah menggunakan kalimat khabir. Khabir itu, ya, makna yang menunjukkan Allah sangat betul-betul teliti mengetahui apa yang kalian lakukan. Lebih maknanya dari sekedar alim. Alim itu kan maha tahu. Tapi khabir, Allah jauh lebih tahu lagi, lebih teliti lagi terhadap apa yang kita lakukan. Makanya dijelaskan di sini, di dalam tafsirnya, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir ay muttali'un ala a'malihim adh-dhahira wal batina. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, al-khafiyah wal jaliyah wa mujazihim 'alaiha, dan Allah lah yang akan membalas. Kemudian al-khabir ismun min asma'illah. Khabir itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna al-alim,
maknanya adalah mengetahui, tetapi mengetahui secara apa? Detail. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah Maha mengetahui sedetail mungkin, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sembunyi. Maka walillahil hamd, kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Adiyat yang memberikan banyak pelajaran kepada kita, yang memberikan banyak hikmah kepada kita dan menjadi pengingat bagi kita bahwa mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini di dunia ya bukan sebagai bentuk pengingkaran kita terhadap nikmat Allah, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan dan Bapak dan Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.